Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi bersama Dini di acara Cinta, curhatan indah tentang agama yang muda yang punya kajian. Nah, hari ini kita bakal ngelanjutin mirip-mirip nih temanya sama tema minggu lalu. Nah, sekarang temanya tentang pentingnya mencari ilmu. Alhamdulillah hari ini juga selain kita ada di suasana baru, kita juga bersama Ustadz Indra Anbia. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali lagi ketemu lagi sama Dini. Jangan bosan Ustadz ketemu Dini. Bosan nih. Setiap minggu Dini lagi gini Ustadz. Nah Ustadz, ini langsung aja deh supaya agak ini alamnya lagi panas-panas banget nih. Jadi ayo kita langsung aja mulai, udah hot-hotnya nih buat cari ilmu. Nah, ini Ustadz temanya tentang pentingnya mencari ilmu. Yang pertama ditanyakan ini, apakah menurut Islam nih, menurut pandangan Islam, pada saat kita mencari ilmu itu apakah wajib, sunnah, atau memang nggak boleh? Nggak mungkin dong kalau nggak boleh kayaknya. Karena surat yang pertama diturunkan aja disuruhnya Iqra. Ya, udah. Jadi apakah wajib atau sunnah tuh? Baik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Bahasan kita masih berkaitan dengan ilmu ya. Iya. Kalau di episode sebelumnya kita membahas tentang pentingnya ilmu. Nah, sekarang kita akan membahas tentang mencari ilmu ya. Tadi Dini nanya apakah mencari ilmu itu wajib ya, atau sunnah atau haram. Waduh. Bisa jadi ya gitu. Nah, pertama begini, ilmu apa dulu? Ya, Ilmu gitu. hitam. Ilmu hitam Haram. Tidak boleh. hitam dan putih ya. Jadi pertama ilmu apa dulu? Jadi kalau kaitan dengan ilmu tentang misalkan tadi ya Dini nyebutnya ilmu hitam ya atau ilmu sihir gitu. Apakah kita harus mempelajarinya? Nggak usah ya. Jadi kita nggak perlu, bahkan ya dilarang ya, haram kita mempelajari ilmu tentang sihir ya gitu. Tapi kalau kaitan terkait dengan ilmu syariat, ilmu agama, ilmu tentang memperbaiki diri, ilmu tentang kita paham siapa diri kita, siapa Allah, kan begitu ya. Nah, ilmu terkait dengan hal itu maka menjadi hukumnya wajib ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Itu bentuknya perintah. Carilah ilmu, kan perintah. Carilah, nah gitu kan. Carilah itu perintah. Carilah ilmu dari sejak dilahirkan ya, ilal lahdi, sampai masuk liang lahat gitu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi carilah ilmu itu bentuknya perintah. Carilah gitu ya. Carilah ilmu dari sejak kita dilahirkan sampai nanti masuk liang lahat. Makanya mencari ilmu, apalagi ilmu agama atau ilmu syariat itu nggak ada batasan usia ya. Ada saya mah udah sepuh misalkannya gitu, apalagi untuk anak-anak muda gitu kan ya, itu tambah wajib lagi gitu. Harus ya, mencari ilmu itu kewajiban kita sebagai seorang muslim, itu harus terus mencari ilmu, tidak ada batas akhirnya gitu ya. Jadi wajib nih Ustadz ya. Wajib. Tapi ilmu yang seperti apa tadi, kayak kalau misalnya ilmu hitam jangan, kalau itu jangan ya. Kalau jadi ilmu-ilmu yang tidak memberikan manfaat ya, kayak ilmu sihir gitu ya, itu haram kita pelajari ya. Haram kita pelajari karena nanti bisa membawa kemusyrikan dalam diri kita ya. Jadi kalau kaitan ilmu syariat, ilmu agama itu sifatnya fardhu ain ya, harus gitu ya. Nih, terus ini juga Ustadz, meskipun kita ini wajib mencari ilmu, terus kita mencari ilmu, tapi ada aja nih cobaan-cobaannya. Contohnya lupa Ustadz. Nah, gimana nih Ustadz supaya kita nggak lupa? Karena jujur itu susah banget Ustadz. Hari ini belajar, besok lupa nih Ustadz. Besoknya langsung lupa gitu. Sering begitu ya? Iya sering. Kurang makanan bergizi kali ya. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi gini Din, sebelum kita membahas terkait tadi ya, permasalahan lupa dan sebagainya, itu pertama kita mesti memahami bahwa ternyata orang yang mencari ilmu itu punya keutamaan.
Oh, Ya. apa tuh Ustadz? Nah, apa keutamaannya? Yang pertama, Nabi ya sampai menyebut bahwa orang yang mencari ilmu itu adalah amalnya para pahlawan. Gitu. Jadi pahlawan itu bukan hanya mereka yang berjihad dengan mengangkat senjata gitu, bukan hanya itu, ya. Tapi ternyata dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Hakim, ala adullukum ala a'malil abtal, gitu kata Nabi. Maukah aku tunjukkan kepada kalian amal para pahlawan? Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu amal para pahlawan? Kemudian Nabi menjawab, talabul ilmi fa innahu nurul mu'min. Carilah ilmu, karena itu adalah cahaya bagi orang yang beriman di dunia maupun di akhirat. Jadi ternyata orang yang mencari ilmu itu adalah amalnya para pahlawan. Jadi kalau kita mencari ilmu berarti kita tuh seorang pahlawan. Makanya kalau misalkan orang lagi nyari ilmu di majelis ilmu tiba-tiba meninggal, maka kata Nabi dia meninggal dalam kondisi syahid. Gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa Nabi SAW menyampaikan bahwa orang yang mencari ilmu itu punya keutamaan. Apa keutamaannya? Allah akan mudahkan dia untuk masuk surga. Gitu ya. Ada pintu jalur ilmu ya? Iya. Jadi man salaka tariqan yatlubu fihi ilman. Siapa yang menempuh, nah gitu ya. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan dia untuk menempuh jalan menuju surganya Allah. Jadi bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa orang yang sedang berada di majelis ilmu itu dia seperti min rawdatil jannah. Seperti berada di taman-taman surga. Kan orang kalau taman indah gitu kan seneng gitu. Nah harusnya kita pun begitu. Kalau kita di majelis ilmu itu harus seneng, indah. Berarti ini teman-teman lagi nonton seneng nih Ustadz. Ini apalagi kan kita. juga ini. Ya, gitu. Jadi itu keutamaan orang yang mencari ilmu. Kemudian juga ternyata masih banyak keutamaan-keutamaan yang lain, diantaranya bahwa malaikat akan mendoakan, ya, akan mendoakan orang-orang yang senantiasa mencari ilmu. Ya. Ini masya Allah, ya. Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan bahwa wali annahu wa innahu la yastaghfiru lil alim man fis samawati wal ard. Ya. Jadi orang yang mencari ilmu itu akan dimohonkan ampun oleh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Masya Allah, luar biasa. Ya. Jadi keutamaan orang yang mau mencari ilmu. Nah itu. Nah ini keutamaan ini banyak. Ini hanya sebagian saja saya sebutkan. Ya, oleh karena itu kita sebagai seorang Muslim itu harus semangat. Ya, harus semangat untuk senantiasa tolabul ilmi. Ya, senantiasa mencari Ilmu. Tuh. Bener banget Ustadz, jadi ternyata kita harus senang nih. Jadi teman-teman tuh jangan ngantuk-ngantuk nih di rumah. Jangan ngantuk-ngantuk karena ini adalah jalan juga untuk ke surga. Insya Allah. Insya Allah, amin. Nah Ustadz yang tadi tuh pertanyaan, kalau lupa tuh tantangannya lupa dan cobaan tuh apa mungkin kurang ibadah kali ya Ustadz saya nih. Jadi gampang lupa gitu. Jadi kasus kalau kita belajar kemudian lupa, ini memang bukan hanya kita yang mengalami ya. Oh. Ada sahabat mulia yaitu Abu Hurairah pun pernah curhat sama Nabi begitu. Pernah curhat. Ya Rasulullah, saya kalau berada di majelis engkau, ya kalau sedang belajar itu paham gitu apa yang kau sampaikan. Tapi kalau beres kajian, tadi nggak bahas naonnya. Iya, jadi tiba-tiba lupa, amnesia tiba-tiba tadi ngapain gitu. Jadi Abu Hurairah pernah mengalami seperti itu. Akhirnya apa yang kemudian curhatan Abu Hurairah ini kemudian Nabi mendoakan, ya. Jadi Abu Hurairah doakan oleh Nabi. Kata Abu Hurairah, semenjak aku didoakan oleh Nabi, aku nggak pernah lupa apapun yang disampaikan oleh Nabi. Nah, jadi terus kita nggak berjumpa sama Nabi, minta doa sama siapa? Doa sendiri jangan. Ya, boleh minta doa kepada siapapun, termasuk ke orang tua. Minta doa sama orang tua. Bu, doain ya agar ilmu yang nanti disampaikan di majelis itu, ilmu yang disampaikan itu bisa saya pahami, tidak lupa. Jadi minta doa. Asal usul kita harus berdoa sebelum ke sekolah ya. Betul, ya. Gitu. Bahkan boleh minta kepada ustadznya, boleh. Ya. Nah, ini ada fenomena yang bergeser. Jadi kalau dulu kalau ketemu ustadz minta doa, kalau sekarang ketemu ustadz minta selfie. Oh iya. Entar udah ini selfie ya ustadz. Enggak apa-apa. Ya, gitu. Nah, jadi minta doa, termasuk Abu Hurairah tadi, beliau curhat gitu ya, beliau
ya curhat ya kepada Rasul terkait dengan ilmu lupa dan sebagainya. Nah, kemudian juga pernah ada seorang ulama besar namanya Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i juga pernah curhat ya sama gurunya Imam Malik. Ya, Imam Malik, gimana nih caranya? Guruku, gimana caranya supaya ilmu yang kau sampaikan itu tetap bertahan gitu ya dan tidak lupa gitu. Ya. Kemudian nasihat Imam Malik kepada muridnya Imam Syafi'i, nasihatnya begini. Kata Imam Malik, al-ilmu nurun wa nurullah la yu'ta bil ma'asi. Ilmu itu cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang suka mengerjakan kemaksiatan. Nah, jadi kalau misalkan kita sering lupa, apalagi belajar agama, belajar Quran, suka lupa, nah perbaiki, nah bisa jadi, nah gitu kan, ya, ada kemaksiatan, ada perbuatan dosa yang suka kita lakukan, itulah yang menyebabkan kita lupa, gitu. Kemudian yang ketiga, kenapa kita bisa lupa atau sering lupa ya, gitu? Karena bisa jadi karena kita ini tidak mencatat. Ya, makanya kata dalam sebuah syair ya, al ilmu soidun, ilmu itu seperti buruan. Ya, ilmu itu seperti buruan. Artinya apa? Ketika kita dapat ilmu, catat. Nah, jadi kalau lupa bisa nyontek lagi lah dikit. Gitu. Kayak kita waktu di sekolah, kalau belajar di sekolah kan begitu ya. Ada catat ya, guru nerangin dicatat gitu. Ketika misalkan kita lupa, di rumah kita buka lagi catatan itu. Kalau sekarang kan bisa kita nyatat di HP ya gitu, atau nyatat bisa direkam supaya diulang bisa lagi. direkam supaya bisa diulang lagi. Nah, itu caranya supaya kita nggak lupa gitu ya dalam mencari ilmu. Oh, tuh teman-teman jangan malas buat nyatet ya, ketahuan banget mau lupa tuh kalau kayak gitu. Nah, Ustadz, ada adabnya nggak untuk mencari ilmu itu menurut Islam? Iya, jadi kenapa seringkali ilmu itu nggak bisa kita pahami, atau bisa jadi kita dapat ilmu kemudian lupa gitu ya, karena mungkin kita lupa dengan adab-adab dalam mencari ilmu itu. Mungkin ya. Ya. Jadi adab yang pertama apa? Adab yang pertama itu berkaitan dengan individu kita. Apa itu? Kita mesti meluruskan niat kita. Jadi ketika kita mencari ilmu, niatnya apa? Ya, makanya kata Nabi SAW, tidak akan pernah mencium harumnya surga bagi orang-orang yang mencari ilmu bukan karena Allah. Nah, Itu takut saya. ya, jadi ketika mencari ilmu itu mesti niatan karena Allah, ya, gitu. Kemudian juga ada adab kita supaya kita dapat ilmu dari guru kita. Ya, apa yang pertama? Yang pertama adalah kita mesti menghormat, memuliakan guru. Ya, jadi kata Imam Ahmad bin Hanbal, lan tanalal ilmu ini tidak akan diperoleh illa bitawadhu', kecuali dengan tawadhu. Kita merendahkan diri kita di hadapan guru kita. Ya, jadi guru lagi nyampein, ini mah udah bisa, nggak boleh. Ya, jadi kita mesti tawadhu gitu. Walaupun mungkin kita sudah tahu ya apa yang disampaikan oleh guru, tapi kita dengerin aja, ya, gitu. Kemudian adab supaya apa yang disampaikan oleh guru kita bisa pahami, kemudian kita nggak lupa, itu adalah kita mesti hormat ya. Kemudian kita mesti menatap guru kita gitu. Jadi kalau misalkan guru lagi menyampaikan nih, mau di kelas gitu ya, atau juga kalau misalkan di pengajian, di kajian, kita lihat gitu. Kita tetap dengan kesungguhan, ya, dengan kesungguhan. Untuk apa? Itu untuk bisa menyerap apa yang disampaikan oleh beliau kepada kita. Ya. Termasuk juga adab di antara majelis ilmu itu, jangan sampai guru lagi menyampaikan atau ustaz lagi menyampaikan, kita sibuk main HP, apalagi main game. Seringan tuh. di bawah bangku. Ya gitu. Nah, itu pasti nggak akan nyampe ilmunya, ya, tidak akan sampai. Kenapa? Karena di satu sisi kita tidak memuliakan beliau, ya, gitu. Kemudian juga adab yang selanjutnya adalah kita mesti izin kalau kita masuk ke majelis ataupun kita keluar dari majelis. Jadi jangan sampai tiba-tiba kemudian kita lagi di kelas misalkan ya gitu, langsung keluar gitu, jangan. Ya, kita mesti izin dulu gitu ya. Ketika kita masuk izin, keluarnya pun mesti izin. Kalau misalkan lagi di masjid gimana? Acungkan tangan aja gitu, langsung keluar gitu. Ya. Bisa kamu nanya nanti. Ya, kalau Ustaz dia paham gitu, maksudnya izin ke belakang kan gitu. Ya. Jadi kayak introspeksi buat kita juga. Loh, kenapa saya gampang lupa nih? Jangan-jangan ada adab yang kita lewati, ada Betul. niat yang salah, ada hal yang membuat kita tidak memuliakan orang yang berbicara di depan. Jadinya adil banget ya ternyata. Oh, kamu ini Didi, kita jadi introspeksi juga nih. Tapi nih Ustadz,
kadangkala di pas universitasnya wah bagus, belajarnya pinter, memuliakan orang, tapi ketika dia di real pekerjaan atau di dunia nyata kadang-kadang suka ada yang belok gitu Ustaz. Bisa jadi koruptor, misalnya jadi penipu gitu. Kenapa ya? Nah itu dia Ustaz. Nah itu gimana, padahal ilmunya mungkin dari awalnya dia niatnya baik, atau mungkin kan kita nggak tahu ya Ustaz kayak gitu. Nah itu gimana Ustaz? Padahal orang-orang itu ilmunya sangat pintar dan sangat baik gitu. Ya. Itu gimana? Banyak kayak gitu ya? Ya banyak kalau kita lihat berita sekarang ya. Kan saya nggak ngomong siapa ya, tapi banyak yang terjadi sekarang tuh fenomenanya seperti itu. Supaya kita jauh juga dari hal seperti itu gitu, gimana? Ya. Nah, jadi begini teman-teman sekalian, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Kenapa? Karena ada dua hal yang sekarang ini, kalau saya perhatikan ya, Iya. ada dua hal yang sekarang ini mulai luput dan mulai kosong dari tataran keilmuan gitu. Ya, apa itu? Yang pertama, ketika orang mencari ilmu itu tadi landasannya itu bukan karena keimanan kepada Allah. Ya, jadi dia mencari ilmu itu nggak ada imannya, sehingga ilmunya itu ya hanya dengan ilmu dia dapat gelar, dengan gelar kemudian dia bisa dapat jabatan, dengan jabatan dia bisa korupsi kan gitu. Karena awalnya nggak niatan kali. Ya. Nah, seharusnya bagaimana kemudian ilmu itu dilandasi dengan iman. Ya, bahwa saya belajar, makanya coba lihat di surat yang pertama Allah turunkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi Allah perintahkan kita untuk mencari ilmu itu ya dengan apa? Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Allah. Karena landasan kita mencari ilmu itu harus dilandasi dengan iman. Sehingga ketika kita dapat ilmu yang luas, ilmu yang tinggi, kita dapat jabatan, tidak kemudian menjadikan kita melanggar aturan-aturan Allah. Karena dari awal ini sudah didapatkan karena ada iman gitu. Ya. Kemudian yang kedua, seringkali ini terjadi karena ilmu itu tidak melahirkan amal. Gitu. Maksudnya gimana nih ilmu Gini, diamalkan amal? Orang misalkan korupsi ya, dia tahu nggak kalau korupsi itu dilarang? Tahu kayaknya. Tahu sebetulnya, kan gitu ya. Dia tahu bahwa korupsi itu dilarang, tapi kenapa dia lakukan? Karena ilmunya hanya sekedar pengetahuan. Ilmunya hanya sekedar wawasan, tidak melahirkan amal. Kalau melahirkan amal itu nggak mungkin begitu. Ya, jadi ilmu itu hanya sekedar, oh iya ya, korupsi itu nggak boleh. Oh iya, korupsi itu menyengsarakan rakyat. Ya cukup tahu aja gitu. Tapi kan ketika dia sudah dapat uang misalkan miliaran, oh, udah lumayan juga nih. Jadi hijau matanya. Ya gitu. Nah, ini jadi yang mesti bagi kita gitu ya. Ada dua hal yang mesti kita tanamkan ketika kita mencari ilmu itu. Yang pertama, ilmu itu harus melahirkan iman kita kepada Allah. Dini tuh sukanya apa? Tidur. Ya. Ilmu tentang apa nih? Kebetulan teknik lingkungan, belajar lingkungan. Nah, limbah. Misalkan tentang limbah ya. Tentang limbah. Nah, bagaimana ketika Dini belajar tentang limbah ini, kemudian bagaimana bisa meningkatkan iman? Ini limbah seperti ini nih. Jangan-jangan saya pun seperti limbah, misalkan kan gitu. Ya, nah, bagaimana supaya kita tidak menjadi manusia yang seperti limbah? Bagaimana kita menjadi manusia yang diinginkan oleh Allah kan gitu. Nah, jadi ketika kita belajar ilmu itu kemudian menjadikan bertambah iman kita kepada Allah. Itu sesungguhnya yang harus hadir dalam diri kita tuh. Dan itu yang sulit kayaknya Ustadz. Harus, tapi itu adalah harus. Harus. Nah gitu teman-teman nih, kayaknya udah waktunya habis nih Ustadz. Oh gitu. Tapi Masya Allah juga ilmunya udah sangat banyak nih. Jadi banyak highlight buat kita, buat introspeksi diri kita. Apakah ilmunya udah beneran nih bakal jadi amal? Apakah ilmu yang kita dapat tuh udah sesuai dengan adab-adabnya gitu? Nah itu teman-teman udah bisa catat kan? Atau kalau belum catat, ya diulang lagi aja di YouTube-nya, rewind gitu, dan catat lagi nih. Karena tadi kita kalau nyari ilmu harus dicatat ya Ustadz ya. Iya. Ntar lupa lagi. Nah, hari ini segitu dulu aja. Kita ketemu di minggu depan dengan episode dengan tema yang juga bener-bener relate sama kehidupan teman-teman. Kalau kayak gitu jangan lupa juga buat di like, comment, and subscribe, juga kirim ke teman-teman yang lain supaya banyak yang nonton, supaya banyak manfaat buat orang lain juga. Oke? Ya udah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.